Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sri Surahno. Kita akan belajar kembali dengan pelajaran prakarya. Kali ini kita membahas tentang kerajinan dan wirausaha limbah tekstil. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi karya kerajinan limbah tekstil berdasarkan konsep berkarya dengan pendekatan budaya setempat dan ketersediaan sumber daya alam yang tersedia. 2. Menganalisis proses produksi kerajinan limbah tekstil di wilayah setempat dan jiwa wirausaha kerajinan melalui pengamatan dari berbagai sumber. 3. Membuat karya kerajinan limbah tekstil yang berkembang di wilayah setempat dan juga yang lainnya sesuai dengan teknik dan prosedur. Pengertian limbah. Limbah adalah benda yang dibuang, baik berasal dari alam ataupun hasil produk proses teknologi. Limbah juga dapat berupa tumpukan barang bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Pada tahun 1768, mesin uap ditemukan untuk mempengaruhi teknik produksi. Hal ini memicu pertumbuhan pabrikasi pengolahan bahan sehingga ada limbah. Tahun 1970 timbul kesadaran. Dampak polusi produksi bisa dalam bentuk udara, air, tanah, benda yang sulit diurai alam. Klasifikasi produk limbah tekstil. Produk limbah tekstil daur ulang atau recycle. Contoh, kain perca yang dibuat kembali menjadi sebuah lembaran kain dengan teknik patchwork. Patchwork adalah kerajinan yang menggabungkan pola potongan kain perca satu dengan yang lainnya dan memiliki motif warna yang berbeda-beda lalu menjadi suatu bentuk baru. Produk limbah tekstil yang digunakan kembali atau reuse. Contoh, pakaian yang dirancang seolah-olah menjadi baru. Misalnya, kaos yang sudah usang dicelup dan ditambahkan teknik sablon di atasnya. Pengertian sablon secara umum adalah teknik printing, yaitu salah satu teknik membuat gambar atau tulisan dengan mencetak dengan alat bukan mesin. Sablon juga diartikan sebagai kegiatan mencetak grafis dengan menggunakan kain gasa pada suatu bidang sasaran cetak, misalnya atau bisa kaos, kertas, plat, atau media lainnya. Aneka karya kerajinan limbah tekstil. Ini kita lihat berbagai macam produk olahan limbah tekstil menjadi produk berbagai macam, yakni ada keset, tas, dan lain-lain. Maka kita bisa berkreasi dengan melihat limbah-limbah tekstil yang ada di sekitar kita. Material limbah tekstil. Material yang digunakan terdiri dari limbah padat, sisa produksi yang dihasilkan dari proses produksi. Sisa produksi dapat berupa sisa benang atau konens, sisa kain atau perca, sisa bahan tambahan seperti bisban, tali, kerah, busa, pelapis, kones, bekas benang. Bahan-bahan tersebut dikelompokkan sesuai dengan
material, dan warnanya. Jenis-jenis limbah tekstil. Limbah tekstil dibagi dua, cair dan padat. Yang padat terdiri dari benang, sisa kain, sisa bahan lain atau aksesoris. Ini benang, kemudian kain perca. Nah, proses alat produksi kerajinan dengan bahan limbah tekstil. Teknik quilting. Pengertian quilting adalah teknik aplikasi imbuh dengan menyatukan potongan-potongan kain dengan pola tertentu. Proses jahitan bisa dilakukan dengan jahitan tangan ataupun mesin. Quilting terdiri atas berbagai pola sesuai dengan ide atau kreativitas dan keterampilan pembuatnya. Langkah teknis quilting adalah sebagai berikut. Buatlah gambar pola sesuai dengan ukuran yang diinginkan pada kertas kotak-kotak. B. Jiplak gambar pola tersebut di atas kain perca dengan menggunakan kertas karbon. C. Gunting kain perca sesuai pola yang telah dibuat. D. Letakkan potongan kain perca di atas kain sebagai dasar. E. Agar kain perca tidak bergeser saat dijahit, maka ditempelkan pada kain dasar dengan jarum pentul. F. Jahit semua potongan kain perca pada kain dasar dengan teknik jahit aplikasi atau jahit setik. Teknik aplikasi perca. Aplikasi perca adalah menempelkan kain perca pada bahan atau produk lain untuk menghias produk tersebut. Langkah-langkah: A. Memilih motif atau gambar. B. Menggunting. 3. Merekatkan atau gambar tadi pada produk yang ingin dihias dengan menggunakan teknik jahit atau lem. Yang ketiga, makram atau makrame adalah bentuk suatu kerajinan simpul menyimpul benang atau tali. Teknik anyam. Teknik anyam pada dasarnya adalah teknik menggabungkan atau menjalin bagian-bagian menjadi struktur yang lebih kuat. Teknik anyam biasanya digunakan untuk limbah panjang dan serupa dengan tali, misalkan sisa garmen atau bahan dari kaos. Teknik untuk bentuk tiga dimensi. Kerajinan dari limbah tekstil dapat berbentuk tiga dimensi seperti tas, boneka, aksesoris pakaian, dan lain-lain. Teknik pembuatan pada dasarnya serupa dengan membuat busana, yaitu membuat pola, memotong bahan, dan pembentukan dengan bantuan teknik jahit atau lem. Standar proses produksi. Agar produksi yang dihasilkan berfungsi dengan baik dan manfaat, produk limbah ini haruslah memperhatikan kebersihan, kerapian produk. Proses kerja dalam mengolah limbah tekstil: A. Membersihkan limbah. B. Membilas limbah. C. Mengeringkan. D. Proses persiapan bahan atau menyetrika atau memilih bahan. E. Membuat pola sesuai desain. F. Membuat mal. G. Menggunting. H. Merakit. I. Memberi aplikasi tambahan. J. Merapikan produk. K. Menempel label. Dan L. Mengemas. Cara merancang karya kerajinan limbah tekstil. Dalam merancang sebuah karya kerajinan, berikut adalah tahapan yang harus dilalui. A. Mengamati kebutuhan masyarakat. B. Mencari sumber inspirasi. C. Mengolah ide. D. Merancang proses. E. Proses produksi itu sendiri. Nih, langkah-langkahnya dari sumber ide. Sumber ide
mengolah ide, persiapan alat dan bahan, membuat pola, kemudian memotong bahan, menjahit, penyelesaian akhir, merapikan produk, membeli label. Demikian. Mengemas dan perawatan kerajinan limbah tekstil. Pengemasan karya produk dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk kualitas produk dan memberikan daya tarik. Bentuk dan jenis material yang digunakan untuk mengemas pun perlu dipikirkan secara teliti agar kemasan dapat berfungsi sebagai pelindung sekaligus menambah daya tarik produk. Produk kerajinan limbah pada umumnya memiliki estetika yang tinggi, struktur yang lembut, tidak kaku, dan tidak terlalu rentan terhadap benturan, sehingga dapat dibuat kemasan yang memperlihatkan isi dan tidak perlu menggunakan material yang terlalu keras dan tebal. Ini contoh pengemasan. Wirausaha di bidang kerajinan tekstil. Limbah tekstil mempunyai potensi besar dikembangkan menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Limbah tekstil cukup mudah didapatkan karena merupakan salah satu produk yang digunakan pada keseharian. Limbah tekstil bisa diperoleh dari perusahaan garmen, konveksi, penjahit, atau bahkan dari pakaian atau sarung. Dengan demikian, kerajinan limbah tekstil menjadi peluang berwirausaha yang dapat dikembangkan. Langkah-langkah seperti yang slide sebelumnya hampir sama, mencari ide, mempelajari jenis, membuat rencana, memasarkan, mendaftarkan atau mengurus surat izin usaha, memiliki semangat juang, mampu mengantisipasi resiko. Percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, keberanian, mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, keorisinal, kreativitas, dan inovasi. Ini adalah ciri-ciri atau karakteristik wirausaha. Jadi seorang wirausaha harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Percaya diri, berorientasi pada hasil, keberanian, kepemimpinan, masa depan, keorisinalitas. Contoh wirausaha kerajinan limbah tekstil. Nah, Tomui, usaha nikah wadah dan tas dari bahan karung bekas. Didirikan 2004. Nah, seperti ini. Lihat gambarnya. Membuat produk kerajinan limbah tekstil, mencari, membuat gambar, pilih ide yang terbaik, kemudian perencanaan, pembuatan kerajinan, presentasi. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.